naga besi joloman, patogu uhur doin, bay namar pangarapan, say hagoluh kon main, bain rudang hajengeson, asesonang hamijin, gok tondui hasitongan, hinalayak nidoin, pasir sir haluahon, jana damei uhurmin, cupahan hagoluhan, say jaloham Tuhani, naga besi parmahan, bain hatengeran doi, rosina ondos padang, seng habiaran bei, pori ahana masa, ai seng izin ujung ni, goluh nina porsaya, saya goluh kon main, bain rudang hajengeson, asesonang ham izin, gok tondui hasitongan, hinalayak nidoin, pasir sir haluahon, jana damei uhurmin, jupahan hagoluhan. Ya, tonggo hubani inang penginjinta. Martonggo mahita. Terpuji maham Tuhan nai bata Bapa nami, nadop mambere panorangon huban nami, arina jenges, arina diar, agi cuaca Tuhan, mambain boy hanami tongon sihol manjalo bohal, marhite namar lajar lewat naman dihuti pembinaan, nayadongkon IGKPS Padang Bulan. Terlebih Tuhan hubani Bapa nami, Bapa Pendeta mangapul sagala, aseboi matarjalo hanami terhagulukon hanami, sehingga ibu hali hanami tongon banina laho, mangidangi itong-atongah ni kuriamu, sonai homa selaku halak na porsaya, hanami sihol pataridahkon, pambotoh pangarusion nami, marhite pemahaman natakas lewat pembinaan nami on, ase lang manirpang, lang manlembang kumbani harosu ni hurmu, haganupan parbinotohon nami Tuhan, lahu pabagal hon goranmu main. Terima kasih Tuhan haganup hanami, baik majelis na adong ipadang bulan sonai homa, agena hun luar ni GKPS Padang Bulan, bahkan mungkin warga jemaat na dihut bani pembinaan on, haganupan ipondos kanami hubamu, ase mulai humbani na ipukah dasu bani na yujungi hanami, goranmu mana tongtong marbagal anjaha marsangap. Terima kasih Tuhan, ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Ya, terima kasih mah hubani inang penginjil tateneh. Terima kasih nang. Nah, sonari kami sampaikan waktu kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sagala. Kita harapkan 45 menit nanti share materi, kemudian kita diskusi. Dengan harapan tadi 7:30 kita sudah selesai. Kami serahkan kepada hamba Tuhan pada sore hari ini. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas, Amang. Jelas. Puji Tuhan. Ya, jadi kita akan kembali membahas tentang otoritas Alkitab. Ya, sebenarnya ada beberapa sesi yang bisa kita bahas. 2 minggu lalu kita bahas soal kanon, ya.
Kita udah bahas minggu lalu. Apa itu kanon? Ya. Karena kita sudah berdoa tadi, kita lanjutkan aja ya. Apa dan bagaimana kanon? Kita udah bahas ya minggu lalu itu. Ya, kita juga sudah melihat bahwa dari definisi kanon sebenarnya sudah jelas. Artinya tongkat pengukur standar. Ya, jadi Alkitab itu seharusnya menjadi tongkat, menjadi standar, jadi ukuran. Ya. Sayangnya kita bahas 2 minggu lalu, dalam kenyataannya tidak demikian. Makanya kita bahas berbagai pandangan. Ya, Alkitab adalah tradisi manusia. Ya, kita sudah bahas itu. Alkitab adalah tradisi manusia. Abad bermula. Yang kedua, Alkitab adalah buku biasa. Tidak luput dari kesalahan. Saya menulis Wismawadi James Barr. Wismawadi adalah guru besar dari STT Jakarta dulu. Bagaimana dia mengatakan bahwa Alkitab tidak luput dari kesalahan. Dan bukunya James Barr sudah diterjemahkan oleh BPK Gunung Mulia juga begitu. Alkitab mengandung banyak kesalahan. Lalu yang ketiga, Alkitab bukan firman Allah tapi catatan saja. Catatan tentang firman Allah. Artinya firman Allahnya sudah berlalu tapi dicatat. Begitulah mereka bilang tentang Alkitab ini. Lalu yang keempat, Alkitab mengandung firman Allah. Jadi bukan firman Allah tapi ada firman Allahnya. Itu kita bahas juga ya. Lalu kemudian kita bahas juga Alkitab menjadi firman Allah ketika terjadi pertemuan atau pengalaman pribadi. Dan Alkitab itu adalah firman Allah. Itu ada berbagai pandangan itu terhadap Alkitab. Jadi tidak sejenis. Kita juga udah bahas minggu lalu sebenarnya kriteria ya bagaimana Alkitab dimasukkan dalam kanon. Ya. Lalu ini ada kutipan dari Martin Luther, tokoh reformasi abad 16. No one is bound to believe more than what is based on the scripture. The word must be believed against all sight and feeling and understanding. It also has the primacy over dreams, signs, and wonders. Ya, jadi dikatakan tak seorang pun ya harus percaya ya terhadap apa yang sesuatu melebihi apa yang tertulis dalam kitab suci. Lalu dikatakan oleh Martin Luther, kitab suci di atas semua, maka firman Tuhan itu harus dipercayai, ya, luar biasa ini ya, melampaui segala macam penglihatan, perasaan-perasaan, dan yang namanya pengertian-pengertian manusia. Lalu dikatakan juga, it also has a primacy over dreams, signs, and wonders. Jadi kitab suci itu juga harus memiliki keutamaan, melampaui ya, melampaui mimpi-mimpi, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat. Ya, saya harap kita semua GKPS Padang Bulan serta GKPS seluruh Indonesia seperti ini ya, kita harapkan begitu. Ini adalah tokoh reformasi, jadi jangan kita berbeda atau kurang dari kepercayaannya kepada Alkitab. Nah, kita akan membahas 10 alasan menerima Alkitab ya sebagai firman Allah. Ya, 10 alasan. Itu ada di dalam buku saya, Lihat Menghapus Segala, judulnya Superioritas dan Keistimewaan Alkitab. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah punya, waktu saya bawa pada berapa tahun yang lalu, bisa nanti dilihat itu di halaman 17 sampai dengan halaman 38. Bukunya seperti ini. Nah, ya Bapak Dr. Surya pernah lihat ya? Superioritas dan keistimewaan Alkitab. Ya.
Pernah lihat ya Pak Dokter ya? Ya, abang bawanya kemarin waktu abang Ya. KKR di gereja. Ya, betul. Makanya saya katakan bagi yang punya boleh dilihat. Nah, jadi ada 10 alasannya. Alasan pertama saya tuliskan, ya, Alkitab itu kita terima sebagai firman Allah. Ya, karena apa? Karena Alkitab sendiri mengatakan dirinya firman Allah. Itu yang pertama. Itu sebabnya kalau orang berkata, buktikan kepada saya bahwa Alkitab adalah firman Allah, saya menolak. Saya menolak itu. Karena apa? Kalau kita menerima Alkitab karena ada bukti, ya, saya akan bicara lebih lambat. Ini penting ini. Kalau kita menerima Alkitab sebagai firman Allah, berdasarkan bukti, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya, kalau kita menerima Alkitab sebagai firman Allah berdasarkan bukti, maka yang terjadi adalah bukti itu, kitab yang membuktikan itu menjadi lebih berwibawa, lebih berotoritas. Ya, jadi misalnya kalau saya mengatakan ini adalah Alkitab, ya, dan ini adalah buku mau membuktikan Alkitab, maka bagi saya yang lebih tinggi nilainya sekarang bukan lagi Alkitab, tetapi ini yang membuktikan. Karena apa? Saya menerima ini bukti berdasarkan kitab ini. Dan saya mengatakan, apakah metode ini dapat diterima? Jawabnya harus tidak. Jikalau Alkitab adalah firman Allah, memang iya, maka tidak boleh ada satu kitab lain yang lebih tinggi nilainya daripada kitab ini. Itu sebabnya segala metode pembuktian Alkitab sebagai firman Allah itu harus ditolak. Nah, memang ada orang mengatakan, loh, kalau begitu bagaimana caranya saya menerima Alkitab itu sebagai firman Allah? Nah, saya kan mengatakan, biarkan Alkitab itu menunjukkan dirinya firman Allah. Jadi sama aja itu dengan Dr. Surya Sembiring. Misalnya kita jalan-jalan ke kebun binatang. Di Medan di mana kebun binatang? Oke, Simalingkar Bang, Simalingkar B Bang. Simalingkar ya. Misalnya datanglah, dibawalah saya jalan-jalan. Di satu kerangkeng ada harimau. Tapi saya ragu karena harimaunya nggak bergerak. Itu harimau atau patung harimau? Nah, inilah diskusinya. Lalu Bapak Surya berkata, itu harimau sungguhan. Saya berkata, udah setengah jam kita di sini kok nggak bergerak. Kayaknya itu patung. Lalu datang misalnya Ibu Narsinta. Saya akan membuktikan bahwa itu adalah patung. Lalu datang Inang Situalinda Purba. Saya bisa buktikan sama dengan Ibu Narsinta itu adalah patung. Nah, kita bisa sibuk, repot, pro kontra. Apakah dia itu harimau sungguhan atau patung? Nah, misalnya tiba-tiba ada anak remaja berkata, Pak Sembiring, daripada repot-repot membuktikan itu patung atau itu harimau sungguhan, kenapa nggak suruh aja dia membuktikan dirinya? Bisa nangkap kan? Bisa Bang, bisa. Loh, caranya gimana? Ya udah, suruh aja yang ragu-ragu itu, yang mengatakan itu patung,
Suruh dia membuktikan. Oke, siapa yang membuktikan? Misalnya maaf, Ibu Narsita Manik. Itu saya, Nemburu saya. Ayo sekarang Nemburu. Sekarang tes. Itu patung atau harimau sungguhan. Gak usah Nemburu capek-capek membuktikannya. Gimana caranya? Buka aja kerangkengnya. Dungoi. Bangunkan dia. Masukkan tangan ke mulutnya. Pada saat itu pasti dia membuktikan dirinya adalah patung atau harimau sungguhan. Bagaimana caranya, Pak? Loh, kalau Ibu Narsinta keluar dari kerangkeng aman, ya jarinya semua aman, berarti itu patung. Tapi kalau ternyata nggak aman, maka itu membuktikan dia adalah harimau sungguhan. As simple as that. Artinya apa? Harimau itu, harimau sungguhan atau tidak, dia punya ciri di dalam dirinya. Saya ulangi. Harimau itu, dia sungguhan atau tidak, dia mempunyai ciri di dalam dirinya. Nah, itulah pendekatan kita. Alkitab itu firman Allah. Karena apa? Alkitab mengatakan dirinya firman Allah. Misalnya, kalau kita baca 2 Timotius 3:16, dikatakan di sana apa? Segala tulisan diilhami Allah. Begitu kan? Jadi kalau dalam buku saya yang saya tuliskan tadi, ya, dalam buku saya ini, ya, di sini saya jelaskan bahwa di dalam 2 Timotius 3:16 tertulis segala tulisan diilhami Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi segala tulisan diilhami Allah. Lalu saya tulis juga kenyataan lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalimat demikianlah firman Allah atau Allah berfirman seringkali kita temukan di dalam kitab Taurat Musa. Langsung kita terkesan bahwa memang yang kita baca itu adalah firman Allah. Karena apa? Dia menyatakan dirinya firman Allah. Di dalam kitab Musa, istilah demikianlah firman Allah atau Allah berfirman ditemukan sebanyak 800 kali dan sekitar 2000 kali dalam seluruh perjanjian lama. Jadi langsung kita tahu, ya Alkitab memang firman Allah. Begitu. Yang kedua, dari mana kita tahu menerima alasan kedua, kita menerima Alkitab firman Allah adalah sikap Tuhan Yesus yang menjunjung tinggi Alkitab. Yang kedua, sikap Tuhan Yesus. Dr. John Stott dalam tulisannya mengatakan, jikalau Tuhan Yesus menerima Alkitab, siapakah kita menolaknya? Jikalau Tuhan Yesus menundukkan dirinya kepada Alkitab, siapa kita meragukannya? Jikalau Tuhan Yesus punya ambisi atau semangat untuk menaati semua yang tertulis, siapa kita memberontak? Itulah kalimat Bapak John Stott. Itulah yang saya kutip juga dalam buku ini, ya. Jadi misalnya saya tulis di sini, pencobaan di padang gurun itu contoh paling baik. 3 kali dia dicobai. Matius pasal 4. Cara menjawabnya bagaimana? Kalau kita baca Matius 4 ayat 4, ayat 7 dan ayat 10 jelas sekali.
Matius 4 ayat 4, juga ayat 7, juga ayat 10. Jelas sekali. Boleh minta tolong siapa? Nemburu saya boleh bantu membacanya? Matius 4 ayat 4, 7, dan 10. Boleh dibaca? Matius 4 ayat 4, ayat 7 dan ayat 10. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Ya, terima kasih. Berarti kita lihat dalam bacaan ini, Tuhan Yesus melawannya dengan ketaatannya kepada kitab suci. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ini dia. Ada tertulis itu di mana? Di Perjanjian Lama. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini bisa dibacain dari kitab Ulangan ini, kitab Musa. Lalu ketika dicobai lagi, ya ayat yang ke-6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Jatuhkan dirimu. Lalu dikutip lagi kitab Mazmur. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan memerintahkan menata engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah ini setan ini pakai ayat juga. Tetapi ayat yang diselewengkan. Jadi hati-hati. Pengkhotbah, pendeta, master, doktor pakai ayat juga. Tapi menipu jemaat. Saya mengatakan ini secara sadar dan sedih. Hati-hati sama pendeta sekarang ini. Banyak pendeta bergap-gap. Penipu. Hati-hati. Pohon dikenal dari buahnya. Nah ayat 7 Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Yesus selalu pakai ada tertulis, ada tertulis. Ini berarti apa? Dia menjadikan Alkitab berotoritas terhadap dirinya. Demikian juga ketika dikatakan ayat 9, sembahlah aku. Maka ayat 10, tadi udah dibaca sama Ibu Manik. Ya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis. Nah ini ada tertulis. 3 kali cobaan datang kepadanya. 3 kali ada tertulis. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kalau kita betul-betul murid pengikut sejati dari Tuhan Yesus, maka kita tidak punya cara lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian harus juga memiliki semangat, ambisi yang tinggi untuk menaati Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Jikalau Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian benar-benar menjadi pengikut, menjadi murid Tuhan Yesus, maka tidak punya ambisi lain kecuali untuk menaati, menggenapkan yang tertulis di dalam kitab suci. Bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita masih gagal, yaitu dalam proses minta ampun, minta ampun, minta ampun. Tetapi GKPS Padang Bulan harus selalu memiliki usaha, kerinduan, ambisi seperti Tuhan Yesus untuk berkata, ada tertulis suami harus setia kepada istri. Ada tertulis istri harus tunduk kepada suami. Ada tertulis muliakan Tuhan dengan hartamu. Perpuluhan, persembahan harus didahulukan.
Ada tertulis, hendaklah kamu mencukupkan diri dari gajimu. Jangan korupsi. Jangan mengambil yang bukan hak. Wah, itu banyak itu. Itulah Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika orang banyak datang untuk dibaptis oleh Yohanes, orang-orang berdosa, salah satu dari orang banyak itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis sebagai Nabi Allah, rohaniwan agung, tahu ini bukan manusia berdosa, orang biasa. Maka dibilang, seharusnya engkaulah yang membaptis aku. Tapi kalau ingat, ya, kalau ada Bapak Ibu yang ingat, jawaban Yesus apa? Biarkan demikian. Karena kita harus menggenapkan semua yang tertulis. Wow. Saya melihat boru saya dan Hela saya, Pak Lukman serius banget melihatnya. Kiranya juga boru saya dan Hela saya seumur hidup begitu. Ada tertulis. Itu. Sehingga di GKPS ada banyak yang bisa menjadi contoh karena mengikuti contoh yang sempurna dari Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Di sana sini banyak master dan doktor. Tapi mereka hidupnya nggak benar. Takutlah kalau GKPS Padang Bulan tidak melakukan yang tertulis. Saya harus berkata begini. Karena apa? Saya telah melihat banyak orang sarjana teologi menipu. Salah satu kalau Bapak Ibu lihat di YouTube saya protes. Apa enggak sedih begini saya bilang. Yaitu apa? Ketika mahasiswa kita bernama Neti Rizka Gule di wisuda oleh satu STT yang umurnya sudah puluhan tahun, sudah ribuan lulusannya, tapi mencuri mahasiswa kita. Di wisuda sama dia. Setelah saya tahu dilapor orang, saya bikin surat. Dia jawab, sabar Pak. Tunggu punya tunggu. Gak ada juga. Akhirnya saya WA orangnya. Saya telepon. Ketepatan ketuanya juga doktor. Masternya 2. Doktornya 1. Saya nggak tahu dari mana master itu. Jangan-jangan dia pun menipu itu. Nah kalau dia menipu, maka wajarlah kalau STT-nya juga penuh dengan pencak silat. Kiranya GKPS Padang Bulan berbeda dari yang lain. Karena di sana ada anak-anak Tuhan yang membuat seminar otoritas Alkitab. Karena kita mau meninggikan kitab suci. Jangan iri dengan yang namanya pejabat-pejabat gereja. Apakah setingkat pendeta resort, setingkat pareses, setingkat eporus, bahkan setingkat ketua organisasi gereja tertinggi. Jangan iri. Kalau mereka benar, benar. Tapi kalau mereka busuk, busuk juga. Mari kita berani mengatakan ada tertulis. Dan saya hanya hidup berdasarkan itu. Ada amin? Wah, saya senang, saya lihat serius banget semua melihatnya. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Sikap Tuhan Yesus. Yang kedua, maksud saya. Sekarang ketiga, kita melihat superioritas dan keistimewaan ajarannya. Nah, ini yang ketiga ya. Dan itulah judul buku ini. Superioritas dan keistimewaan ajaran. Ya, nanti kalau kurang jelas bisa dibaca ya. Superioritas dan keistimewaan. Nah, saya tulis di sini. Kalau kita bicara soal keistimewaan, memang Alkitab istimewa. Misalnya, kita baca 1 Korintus 13, ya, ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong,
tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar mengenanggung segala sesuatu. Satu kali ada pro kontra tentang menerima Alkitab berotoritas di Inggris. Tiba-tiba seorang wanita yang sangat cerdas, dia berkata, sekalipun banyak artikel, buku, tulisan di Inggris yang meragukan dan menolak bahwa Alkitab itu adalah berotoritas. Bagi saya, tidak ada satu kitab, dokumen apapun, kitab suci apapun yang menjelaskan kasih sebegitu rupa, sebegitu baik, sebegitu detail daripada yang saya temukan dalam 1 Korintus 13. Coba, siapa pernah membaca kitab suci orang lain? Bacalah, bolak-balik. Apakah Bapak Ibu menemukan definisi kasih seperti di Alkitab? Sebelum Bapak Ibu melakukannya, saya akan berkata tidak ada. Jadi wanita di Inggris yang cerdas, orang akademisi itu benar. Even though many people in England doubt, reject about the authority of the scripture, but I strongly believe with the scripture. Karena apa? Tidak ada yang melebihi ajaran soal kasih tadi. Bukan saja kita bicara soal kasih, kita juga bicara misalnya soal moral. Apa itu dosa? Seringkali di Balige beda dosa, di Belgia beda dosa. Di Malino apa itu dosa? Beda-beda. Makanya kalau kita pindah dari negara ke negara, belum tentu sama. Tetapi Alkitab memberikan definisi yang jelas. Misalnya Mazmur 51 ayat 6. Boleh nggak Bapak Dr. Surya Sembiring membacanya? Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Nah, luar biasa supaya kan? ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Ya, bagian A cukup. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan, kita garis bawahi, kita bold, apa yang kau anggap jahat. Jadi dosa itu apa, Pak Surya Sembiring? Apa yang dianggap kau Tuhan anggap jahat, kan begitu kan? Ya. Bukan apa yang saya anggap jahat, bukan apa yang dianggap tetangga jahat, tetapi dosa adalah sesuatu, ukurannya adalah Allah sendiri. Nah itu sebabnya ketika Allah berkata misalnya pernikahan harus laki dan perempuan, maka laki dengan laki itu dosa. Perempuan dengan perempuan itu dosa. Itu homoseks, lesbian dosa. Tapi Bapak Ibu, kenapa ada pendeta, kenapa ada pemimpin gereja mengatakan LGBT itu benar? Karena mereka tidak berpegang kepada otoritas Alkitab. Ya, jadi itu hal yang penting. Ya. Superioritas dan keistimewaannya. Yang keempat, kuasa Alkitab yang mengubah hidup. Yang keempat, kuasa Alkitab yang mengubah hidup. Saya tulis dalam buku ini adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Bahwa berjuta-juta manusia yang hidup dalam dosa, frustrasi, tanpa pengharapan, ingin bunuh diri, mengalami perubahan hidup setelah mereka membaca dan merenungkan Alkitab. Ada satu cerita yang menarik ditulis oleh Dr. James Montgomery Boyce. Pada satu pertemuan dari kelompok bala keselamatan, diundang untuk bersaksi di hadapan kira-kira 60 orang. Setelah dia menyaksikan kuasa Kristus melalui firman-Nya yang telah mengubah hidupnya,
seorang berpakaian rapi tiba-tiba maju ke depan dan menyodorkan kartu nama dengan tulisan, "Tuan, saya mau menantang Anda untuk debat dengan saya mengenai faham agnostisisme versus kekristenan di sebuah aula bernama Academy Science minggu depan jam 4 sore." Nah, tantangan itu diterima oleh Dr. Ironside dengan satu persyaratan, yaitu Anda harus membawa serta Anda pada pertemuan itu seorang pria dan seorang perempuan yang dahulu hidupnya rusak, tetapi setelah mendengarkan faham Anda, ajaran Anda, maka hidup mereka diubahkan. Maka mereka harus datang menjadi saksi hidup tentang kuasa daripada falsafah Anda. Dan saya berjanji bukan membawa satu. Saya akan membawa 100 orang saksi hidup di mana hidupnya dahulu rusak, kacau, tanpa harapan. Tetapi setelah mendengarkan Alkitab yang Anda tantang ini, hidupnya berubah. Lalu kemudian Dr. Ironside melihat ke sebelah pemimpin bala keselamatan dan bertanya, "Captain, have you any who could go with me to such a meeting?" Apakah ada dari kelompok ini yang pergi menemani saya kepada pertemuan itu? Lalu kapten itu berkata, "We can give you 40 at least just from this one corps." Dari korps ini saja, barisan ini bisa menemanimu yang hidupnya akan menyaksikan diubahkan oleh Alkitab. 40 dari tempat ini. Nah, karena itu Ironside berkata kepada orang yang menantang, "Now Mr. X, I will have no difficulty in picking up 60 others from the various missions, gospel halls, evangelical churches of the city. I will come marching in at the head of such a procession with the band playing Onward Christian Soldier, and I will be ready for the debate." Itu seru itu. Dr. Ironside berkata, "Kami siap datang berdebat tentang kekristenan dengan faham agnostisisme." Disaksikan 100 orang yang hidupnya berubah. Nah, kenapa harus minta ada orang saksi? Supaya jangan cuma teori kosong. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Pohon dikenal dari buahnya. Suami istri, apakah saling mencintai? Oh, suami bisa bilang, "Belah dadaku." Istri bisa bilang, "Oh iya, aku cinta papa." "Mana pernah ku tahu papa, engkau benci padaku. Di dalam hati ini mama, hanya wajahmu." Begitu. Tapi jangan lupa, ada lagu bahasa Toba berkata, "Atari dokon, nanaing parhaleto nau." Itu ada tari dokon. Nah, kalau begitu tari dokon mesti dicoba, diuji, buktikan. Apakah benar suamimu sayang kepadamu ketika kamu sakit, ketika kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah dia selalu sibuk dengan urusannya? Atau dia berani berkata, "Hari ini aku cuti, Ma, demi mama yang kukasihi." Apakah begitu? Atau istri? Nah itu. Kalau ngomong semua bisa bilang ngomong. Lagu 60-an mungkin Bapak Ibu tahu ya. Semua bisa bilang sayang. Semua bisa bilang cinta. Apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Nah itu dia. Wah, senang saya melihat Bapak Ibu tertawa. Saya lihat Bapak Sudirman Girsang tertawa lebar dia. Iya, harus dibuktikan. Biarlah jemaat di GKPS membuktikan ada buah kuasa Alkitab yang merubah hidup. Anak-anak sekolahnya baik. Orang tua kerjanya baik. Pelayan Tuhan melayani dengan baik. Itulah kuasa Alkitab yang merubah hidup.
Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Apalagi buktinya? Bukan hanya kuasa yang mengubah hidup, tapi juga kesatuannya yang ajaib. Wow. Apa maksudnya kesatuan yang ajaib? Mungkin Bapak Ibu sulit memahami ini. Dalam bahasa teologi, saya bisa menjelaskan begini. Coba ya. Salah satu mujizat paling rumit, paling sulit dipercaya di dalam perjanjian lama adalah apa? Bahwa seorang perempuan muda atau perawan, Yunaninya Parthenos, seorang perawan akan mengandung. Coba. Bagaimana kita bisa membayangkan perawan bisa hamil? Orang yang bergumul mendapatkan anak sadar betul. Jangankan perawan, sudah menikah. Semua teori kedokteran sudah dilakukan. Tetap saja tidak menjamin kehamilan. Meskipun kita tahu itu tidak mengatakan mujizat tidak bisa terjadi, tetap bisa mujizat terjadi. Tetapi perawan bisa mengandung, siapa bisa percaya? Tapi Nabi Yesaya menuliskan itu. Itulah Yesaya 7:14. Seorang perempuan muda akan mengandung. Dan jangan lupa Pak Surya Sembiring, selama hidup Nabi Yesaya, belum pernah dia menemukan ada perawan yang mengandung. Betul nggak? Nggak ada. Sampai dia meninggal. Tapi itu tidak membuat dia mendelete, menghapus nubuatannya. Yesaya 7:14. Dia serahkan kepada Allah. Nubuatan sudah diberikan. Sampai akhirnya Matius pasal 1. Ayat 20, 21, 22. Menuliskan di sana. Supaya genaplah yang tertulis. Itulah apa yang tertulis. Bahwa Maria yang belum bersetubuh itu akan mengandung. Ya. Boleh Bapak Sembiring baca lagi. Ayatnya yang 23 sampai 24 Matius 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Oke, rupanya mesti kita baca ayat 22 juga. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Genaplah terjadilah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dan itulah ayat 23. Kalau lihat ayat 23 itu kutipan dari mana, Bapak Sembiring? Yesaya 7 ayat 14. Ya, Nabi Yesaya. Jadi kesatuan Alkitab itu, apa yang dituliskan oleh Taurat, belum terjadi, itu bukan urusanmu. Ada Allah yang akan melaksanakannya. Yesaya menuliskan sesuatu yang mustahil terjadi. Oh iya. Banyak tulisan Nabi Yesaya yang dikutip ulang oleh Perjanjian Baru. Misalnya, kalau ketika Paulus bicara soal kebangkitan Yesus, dia mengutip Nabi Yesaya juga. Maka ketika yang dapat mati itu bangkit, menelan maut, maka genaplah yang tertulis, maut sudah ditelan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Itu juga kutipan Nabi Yesaya. Tolong kita lihat lagi, kita periksa. 1 Korintus 15 itu merupakan satu pasal yang sangat panjang bicara soal kebangkitan.
dan dibuktikan di sana. Ya, mari kita baca, Pak Sembiring, bantu lagi saya. Mulai dari ayat 54 atau 55, boleh. 1 Korintus 15. Silakan, Pak. 1 Korintus 15. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Dari 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah itu deh, genaplah yang tertulis firman Tuhan itu. Itu kutipan dari mana itu? Yesaya 25 ayat 8. Iya, Yesaya 25. Jadi kesatuan Alkitab yang luar biasa. Kalau bisa kita memahami Alkitab lebih dalam lagi, kita akan terkagum-kagum itu. Saya cepat saja, berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi ya? 15 menit lagi, Bang. Oke. Bisa, Bang. Yang keenam, bolehlah kita baca langsung saja. Yang keenam, yang ketujuh, dan yang ke-8. Apakah boru saya bisa baca, Tati? Nomor 6, 7, 8. 10 alasan menerima Alkitab. Yang ke-6, kemurnian Alkitab. 7, ketepatan nubuat. 8, sifat universal Alkitab. Ya, terima kasih. Apa artinya kemurnian Alkitab? Ya, apa artinya kemurnian Alkitab? Kemurnian Alkitab, saya tulis di sini. Sekiranya ada orang yang masih ragu terhadap Alkitab, namun mau membaca Alkitab dengan hati yang terbuka dan sungguh-sungguh, maka kita dapat bertanya kepadanya tentang kemungkinan siapa sebenarnya penulis Alkitab. Jika disimak dengan baik, maka kita akan melihat Alkitab menelanjangi kelemahan manusia berdosa tanpa kecuali. Termasuk Alkitab juga menelanjangi kelemahan para nabi. Ini juga keunikan Alkitab dibandingkan kitab yang dianggap suci lainnya. Jadi Alkitab menelanjangi dosa-dosa nabi juga. Itu sebabnya Nabi Musa, pemimpin besar Israel, dicatat dalam Alkitab, dia pernah membunuh. Padahal ketika Musa menerima 10 hukum Taurat, salah satu di antaranya adalah justru jangan membunuh, hukum Taurat ke-6. Dari sini kita dapat membayangkan kesulitan yang dialami Musa ketika dia kemudian membacakan hukum Taurat ke-6 itu di hadapan bangsa Israel. Jangan membunuh. Dia sendiri pernah membunuh. Kemudian kalau kita baca kisah Daud, dia adalah nenek moyang orang Yahudi. Mereka bangga serta menjunjung tinggi leluhur mereka. Ini seperti orang Batak juga ini kan. Meski demikian, Alkitab tetap mempermalukan Daud dan orang-orang Yahudi keturunannya. Yaitu ketika Alkitab mencatat perselingkuhannya dengan Batseba. Daud kemudian ditegur oleh Nabi Nathan. Mazmur 51 dan 2 Samuel 12. Banyak contoh lain. Mengapa Alkitab menelanjangi termasuk dosa-dosa nabi-nabi yang sangat hebat. Karena apa? Allah menyuruhnya. Itu sebabnya sebagai majelis, sebagai pendeta jangan pernah main-main. Jikalau Allah pada suatu ketika ingin mempermalukanmu, berkali-kali kamu ditegur dari dosamu, tetapi kamu tetap bersembunyi, tetap melakukan dosa. Orang lain tidak tahu, kamu tetap melakukannya. Jangan lupa, suatu ketika kamu bisa dibongkar dosamu. Karena apa? Belum tentu manusia, belum tentu anggota jemaat membongkarnya. Allah sendiri membongkarnya. Karena itu bertobat sebelum
hal itu terjadi. Yang ketujuh, ketepatan nubuat. Kita udah singgung tadi. Seorang perempuan muda, perawan, mengandung. Terjadi. Kita sudah singgung, maut akan ditelan. Terjadi. Oh, banyak sekali. Nubuatan tentang Yesus, banyak sekali. Dia seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Lalu sifat universal Alkitab. Apa maksudnya sifat universal Alkitab? Begini, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, tidak ada pengajaran Alkitab yang hanya berlaku di Balige, tidak berlaku di Belgia. Tidak ada pengajaran Alkitab yang hanya berlaku di Tanah Karo, tapi nggak berlaku di Kairo. Di Kairo, Tanah Karo, Balige, Belgia, Malino, Milano, ajaran kitab suci selalu relevan. Itu sebabnya bandingkan dengan kitab suci lainnya. Ada di kitab suci begini, di mana saja pohon korma ini bertumbuh dan berkembang, maka ajaranku akan bertumbuh dan berkembang. Nah, kalian langsung ngerti maksud saya bukan? Tidak ada pohon korma di pohon korma itu hanya tumbuh dan berkembang di daerah tertentu. Mana ada pohon korma di Samosir? Mana ada pohon korma di Tanah Jawa? Kita nggak usah terlalu jauh membahasnya ya. Nanti dianggap kita menghina ya. Tapi kalau kitab suci kita dihina-hina, saya tertawa terbahak-bahak. Cuman saya nggak mau menertawakan mereka, menertawakan kebodohan mereka. Itu pun saya tutup mulut itu supaya nggak ketahuan. Tidak elok kita membuktikan kesalahan kawan, bukan? Kalau kita mengasihi suami, jangan pernah buktikan kesalahan suamimu. Saya berharap boru saya yang sayang sama suaminya, jangan pernah menggarisbawahi kesalahan suami. Apalagi di hadapan tamu. Ada orang hobi membuktikan kesalahan. Saya kadang-kadang tegur. Kalau langit belum runtuh, biarkan suamimu salah. Kecuali kalau kamu tidak tegur, kalau kamu tidak teriak, maka kiamatlah dunia. Nah, ayo di situ kamu teriaklah kamu. Itulah bukti kasih. Kasih itu tidak membuktikan kesalahan. Kan itu tadi kan? Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu. Bukannya berbohong, tetapi kemampuan tuh. Makanya kita dalam toleransi di Indonesia, jangan saling membuktikan kesalahan orang lain. Ya. Puji Tuhan. Yang ke-8 sudah kita bahas. Tinggal yang ke-9 dan ke-10. Habis ini kita masuk diskusi. Apakah yang ke-9 dan 10 tidak terlalu sulit? Yang ke-9 ketahanannya terhadap segala serangan. Lalu yang ke-10 pengalaman pribadi. Jadi tinggal satu lagi ya. Mari kita lihat Alkitab firman Allah karena apa? Mari kita perhatikan ini. Sejak Alkitab ditulis abad pertama. Selesai abad pertama kan? Kitab pertama Galatia tahun 49. Dan kitab terakhir kitab Wahyu tahun 96. Sejak itu Alkitab itu menjadi pusat serangan setan. Saya senang itu. Karena apa? Memang setan tidak suka kitab suci. Setan tidak suka Alkitab. Makanya ingat Bapak Ibu. Kalau Anda berencana membaca Alkitab. Langsung baca. Karena apa? Kalau ditunda-tunda. Nanti ada saja yang menghalangimu baca Alkitab. Tiba-tiba anakmu nangis. Tiba-tiba tamu datang. Tiba-tiba ada telepon. Dari tadi gak ada telepon. Pas mau doa, ada telepon. Pas mau baca Alkitab, ada telepon. Pas mau Bible study, ada gangguan. Karena apa? Setan gak suka kalau kalian baca Alkitab. Setan gak suka kalian berdoa. Karena itu, setan menggunakan segala kekuatannya untuk meruntuhkan Alkitab. Apalagi apa? Jangan lupa.
Dalam buku saya ini saya tulis, selama ribuan tahun, Alkitab menjadi sasaran utama para pengkritik. Tapi apa yang terjadi? Yang mengkritik mati. Yang menyerang Alkitab mati. Alkitab dicetak ulang. Saya tutup ya dalam satu, saya tulis di sini. Konon katanya lembaga Alkitab, penerbit Alkitab Switzerland itu bangunan adalah tempat bangunan seorang yang menghina kitab. Dia baca Alkitab yang ada di tangannya, di rumahnya dia itu. Dia berkata, ini firman Allah. Yesus berjalan di atas air. Penjala ikan jadi penjala manusia. Pokok anggur, anak hilang. Ini firman Allah. Lalu dia lempar itu Alkitab itu. Dia berkata, tidak sampai 50 tahun lagi, Alkitab tidak akan ditemukan di tempat semestinya. Tapi dimuseumkan. Masuk museum artinya apa? Barang kuno nggak perlu lagi. Nah rupanya ketika orang ini, filsuf ini, menghina Alkitab, ada yang mendengarnya tapi nggak berani menjawab, nggak tahu menjawab. Dan itu cerita itu turun-temurun. Hinaan, fitnahan terhadap Alkitab. To make a long story short, menyingkat cerita. Apa yang terjadi kemudian? Orang itu meninggal dunia alias dimuseumkan. Setelah orang itu meninggal dunia, nah ini rupanya inilah cara Allah merekayasa dunia ini. Ada orang yang tergerak membeli itu rumah dan di situ dijadikan lembaga penerbitan Alkitab Switzerland. Nah, siapa di balik kebetulan peristiwa kebetulan ini? Jangan lupa Bapak Ibu, kebetulan-kebetulanmu seringkali adalah rekayasa Tuhan Allah. Sekali lagi, jangan lupa, kebetulan-kebetulanmu seringkali merupakan rekayasa Tuhan Allah. Kebetulan ketika Musa dialirkan sebelum masuk ke lautan lepas dari sungai Nil itu, kebetulan itu putri Firaun berenang, mandi. Kebetulan ketika keranjang itu lewat, dayang-dayang putri Firaun melihat. Kebetulan ketika dayang-dayang melihat, dia tertarik untuk mengambil keranjang itu. Kebetulan ketika putri Firaun tertarik melihat, dia bilang, carilah siapa inang pengasuhnya. Kebetulan. Dan disitulah Musa kemudian menjadi pemimpin besar, bahkan terbesar Israel yang membawa jutaan umat masuk ke tanah perjanjian. Padahal, ingat baik-baik. Ketika Musa jadi pemimpin besar, otak saya berkata, humanly speaking, impossible Musa bisa menjadi pemimpin. Jangankan jadi pemimpin. Kelahirannya pun mustahil. Karena apa? Ketika itu Firaun memberi perintah. Setiap anak laki-laki Ibrani harus dibunuh. Jadi kelahiran Musa, Bapak Ibu, sudah disambut oleh sebuah perintah. Merupakan sebuah kemustahilan. Itulah perintah daripada Raja Firaun. Tapi kita punya lagu. Molo Tuhan parhata saut. Madok hata naik konsaut. Sai saut doi. Sai saut doi. Sai saut doi. Itulah hidupmu. Itulah hidup saya. Kalau Tuhan berkenan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Puji Tuhan. Musa tidak mungkin lahir. Tapi lahir. Ketepatan, kebetulan, bidan yang menolong itu berbelas kasihan. Kebetulan, semua kebetulan.
tapi di balik kebetulan ada Tuhan Allah yang memimpin. Doa saya, Bapak Ibu sekalian, taat saja kepada firman Tuhan. Jangan pakai logika. Masih ingat itu, Elia pergi ke janda di Sarfat, udah miskin, datang pula hamba Tuhan minta, mau kasih makan. Maka apa kata janda itu? Ini makanan terakhir kami, Nabi. Setelah kami makan ini, aku dan anakku akan mati. Tapi Nabi berkata, kamu tidak mati. Buat dahulu kepadaku. Sesudah itu buatmu. Dan tepung dalam kaleng. Minyak dalam buli-buli. Tidak akan habis sebelum aku mengatakannya. Nah, secara otak sudah dikatakan. Setelah ku bikin ini, maka matilah kalian berdua. Tapi firmanmu berkata, aku bikin, aku lakukan. Itu urusan Tuhan. Bagaimana melanjutkan hidup saya. Dia taati. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Bapak Ibu, masa pandemik, masa COVID ini, jangan terlalu banyak perhitungan. Pasti aku nggak kerja. Pasti aku ini. Pak, jangan katakan. Pasti aku selamat. Pasti aku diberkati Tuhan. Asal aku taat dengan firman. Asal aku taat dengan protokol kesehatan. Apa saja kata Tuhan. Apa saja kata pemerintah. Apa kata suami. Apa kata istri. Apa kata orang tua. Aku ikuti. Berkatnya akan datang kepadaku. Alamilah firman Tuhan. Itu yang saya katakan yang ke-10. Saya yakin betul Alkitab firman Allah. Karena apa? Saya usia hampir kepala 7 ini. Saya mengalami Alkitab itu benar. Benar, benar, benar. Saya khotbah di dalam kebaktian keluarga. Anak-anak mendengar dan cucu-cucu saya berkata. Kalian menjadi saksi hidup. Papa, mama tidak pernah satu hari bangun tidur cari duit. Papa, mama sejak mengerti namanya Tuhan dan pelayanan. Hanya mencari firman Tuhan, jiwa. Firman Tuhan jiwa. Dan lihat. Di masa tua papa, mama diberkati Tuhan. Berkelimpahan. Bukan berkecukupan. Tapi berkelimpahan. Kalian semua anak-anak papa. Tidak ada kekurangan. Kalau kalian kurang apa? Minta papa mama. Tapi kenyataannya kalian yang membagi gaji kalian sekarang sama papa mama. Itu bukti Bapa Sorgawi baik sekali. Oh, saya suka kalau kita nyanyi. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah melihat otoritas Alkitab, wibawa Alkitab yang menyatakan bahwa Alkitab benar-benar firman Allah yang berkuasa, yang genap, yang terjadi. Terima kasih Bapa. Biarlah poin ke-10 makin meneguhkan kebenaran ini. Ketika seluruh umatmu di GKPS Padang Bulan dan di seluruh GKPS, bahkan seluruh umat di gereja-gereja mengalami sendiri kebenaran dari setiap firman Tuhan. Berkati diskusi kami sesudah ini. Demi nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih kepada Abang yang sudah sharing. Dan saya tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan, termasuk tadi 10 alasan menerima spiritas Alkitab. Sekarang waktu kita sekitar 30 menit kita diskusi, seperti yang sudah kita sepakati. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti kami akan konfirmasi kepada Abang. Ya Bang ya? Nanti. Ya. Baik,
30 menit kita diskusi sampai jam 7.15. Silakan. Yang pertama siapa yang? Saya. Silakan. Ya, silakan. Iya. Jadi saya John Saryaloho. Iya. Ya, terima kasih Pak. Pak Dr. Mangapul, saya salah satu murid Bapak dulu di UKI Pak, di Perkantas tahun 80-an. Wow, shalom, shalom. Ya. Ya, shalom. Jadi shalom. Saya mungkin mau sharing aja apa saya mungkin karena masuk di tengah tadi. Pertama adalah tentang kebetulan. Ya. Seperti cerita Musa. Ya. Ya, dan ininya. Mungkin apakah itu memang betul-betul kebetulan atau memang itu adalah rancangan Tuhan untuk mereka. Ya. Sepengetahuan Tuhan untuk mereka. Itu Ya. pertama. Ya. Yang kedua, kalau saya kira, kalaupun kita ini orang Kristen, mungkin pengetahuannya dalam bolehlah. Tapi kalau masih sebatas, boleh dibilang masih belum banyak sekali pengetahuan tentang Alkitab dan beriman, ada baiknya kalaupun orang menghina tentang Alkitab, saya kira lebih bagus kita diam. Kita mendoakan karena harapan kita adalah Roh Kudus yang bekerja untuk merubah mereka. Amin. Salah satu fakta dan bukti adalah begitu banyak orang-orang yang dulunya menghina Yesus, menghina Alkitab, ternyata seiring perjalanan hidupnya, dia di jamaah Tuhan menjadi pelayannya. Kan begitu? Ya. Nah, jadi daripada kita menambah konflik atau pertentangan secara opini, baik di media, baik di ini, ada baiknya kita diam saja, biar Roh Kudus yang bekerja untuk merubahkan dia. Manusia tidak akan pernah mampu berbicara tentang kebenaran ilahi daripada Yesus melalui penghina-penghina Yesus dan Alkitab, ya, kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya, bekerja di dalam hatinya, sampai meninggal pun kita tidak akan bisa merubah dia. Ya. Jadi kita habis waktu, habis ini gitu. Itu aja saya kira Pak Mangapul. Sekali lagi salam hormat. 80-an saya di UKI Fakultas Hukum, ikut di Perkantas, bergabung dengan Trisakti, orang-orang Perbanas. Saya senang ketemu dengan Bapak kembali. Shalom. Shalom. Iya. Tuhan. Terima kasih Bapak Joseph untuk mengingatkan kembali masa lalu sekitar 40 tahun yang lalu ya Pak Joseph. Ya, silakan kepada Abang apa yang disampaikan tadi testimoni Bang. Silakan Bang. Iya. Oke. Jadi yang pertama, betul saya katakan bahwa yang terjadi dengan Musa bukan kebetulan, tetapi rekayasa, rancangan Tuhan. Sebab kalau itu sekedar kebetulan, sulit kita menjelaskannya. Ada banyak hal dalam Alkitab. Misalnya, bagaimana Musa itu akhirnya tidak hanyut ke laut lepas. Kalau hanyut ke laut lepas, maka Musa yang di dalam keranjang pasti dimakan ikan hiu itu. Tapi ketika dihanyutkan pada detik yang sama, keranjang itu lewat, putri Firaun, jam itu dia pergi mandi, lalu pada detik yang sama, matanya melihat dan dayang-dayang melihat, detik yang sama, dia tertarik pengen tahu apa isi keranjang dan seterusnya. Dan akhirnya jadilah kisahnya. Jadi sulit mengatakan kebetulan-kebetulan itu. Maka kita akan berkata sebagaimana firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Lalu mengenai bagaimana kalau orang menghina kita, cukupkah kita diam dan berdoa? Ya, bisa juga begitu. Tapi ada juga perintah Alkitab mengatakan kita tidak cukup diam. Ini 1 Petrus 3 ayat 15. Ya, Rasul Petrus ini
mengatakan kepada kita 1 Petrus 3:15 ya, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu ya, segala waktu untuk apa? Untuk segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang, meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi memang jangan jadi berkelahi. Saya setuju Pak Sihalohom, kita jauhkan fitnah memintah, ya, maki memaki. Dia memaki, jangan kita balas memaki. Jadi kalau saya Pak Sihaloho, kalau di UI dulu di teknik, Alkitab dimaki, Yesus dimaki, saya senang. Begitu dimaki saya bilang, oke, saya giliran saya dong menjawab, saya bilang. Maka saya jawablah, Yesus itu adalah Allah, Yesus mati di kayu salib, dia memberikan keselamatan bagi semua orang percaya akan selamat, bagi semua orang binasa, yang menolak akan binasa. Ketika dia menjawab Pak Sihaloho, saya bilang, tunggu dulu, gantian dong. Tadi kan kamu udah, saya teruskan menginjili gitu. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan, ada di antara mereka yang perlahan-lahan makin terbuka kepada Injil. Sekitar 3 tahun lalu sebelum pandemik, kami ketemu di Pondok Indah. Padahal ini orang Minang ini, orang Padang ini Pak Sihaloho. Dia bilang gini, Le, itu pernah kulihat bukumu di tetanggaku. Rupanya dia jualan kain di pasar kain Palembang. Ya, di kios itu. Kulihat bukumu ada orang Batak. Kulihat ada Injil dan adat. Wah, ketika aku baca tulisan Mangapul Sagala, loh, ini kan sobatku ini. Dia nggak percaya katanya. Lalu saya pikir suatu ketika aku akan minta bukunya. Makanya, mana bukumu katanya. Aku bilang itu Injil. Itu kan Kristen. Kamu mau? Mau aku. Semua buku layak aku mau baca. Akhirnya aku kasih sama dia. Orang Padang itu. Puji Tuhan. Begitu jawaban saya ya. Terima kasih Bang. Ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Joseph. Jadi Bang, Bapak Joseph baru pesta Bang. Hari Sabtu yang lalu, anak yang pertama yang sulung Bang. Oh. Iya. Baik, nah, yang berikut silakan William, Bapak Situa William, Bani Bapak Relki silakan. Ya, terima kasih Bapak Korangger Lami. Oke. Shalom buat kita semua. Shalom. Senang sekali ketemu dengan Bapak Pendeta kita yang begitu kita hormati, Bapak Dr. Mangapul Sagala. Salam Pak. Shalom Pak Saragi. Ya, saya mungkin mau menyampaikan 3 hal. Ya. Mungkin nanti ada 1 pertanyaan, kemudian semacam penguatan atas apa yang Bapak telah sampaikan soal itu kebetulan-kebetulan. Ya. Kemudian juga bahwa ya kesan saya dengan mengikuti paparan atau pencerahan dari Bapak ini. Ya. Saya berikan ya tentang bagaimana perasaan saya. Ya saya mengikutinya kedua kali ini. Saya katakan bahwa ya semakin mencintai, semakin suka membaca ini, ya. Puji Tuhan. Membaca Alkitab ini. Ya, jadi nama saya William Saragi, Situa William Saragi. Ya, puji Tuhan. Pak Pendeta. Ya, terima kasih untuk itu. Dan atas paparannya tadi juga meningkatkan rasa keimanan saya ya untuk membaca Alkitab itu. Memang saya sudah sampai di Lukas, saya ini membaca Yohanes, sudah sampai di Yohanes. Jadi yang kedua, saya mau menanggapi itu semacam penguatan untuk kebetulan-kebetulan itu. Baru-baru ini sebelum hari raya kemarin, ya, saya diingatkan oleh yang Bapak sampaikan ini akan hal itu, yaitu bahwa begini,
malam itu saya nonton televisi, ada memang acara yang suka saya di situ. Kemudian paginya saya mau menonton, rupanya TV-nya udah rusak. Oh. Nah, TV-nya udah rusak, besoknya mau Lebaran. Nah, gimana nih? TV-nya nggak bisa nonton lagi saya nih. Terus agak mikir-mikir saya, kalau saya bawa nanti ini ke tukang TV teknisi sana, ini pasti libur dulu. Sekian hari. Ya. Nggak bisa lagi nih. Nggak bisa lagi saya tonton favorit saya itu gitu. Nah, udahlah kerjain dulu yang bisa. Lalu sampai siang, makan siang. Habis makan siang maksud saya bawalah apa boleh buat. Kalau harus ditinggal di sana nanti ya udah ditinggal begitu. Siang makan siang saya duduk. Saya duduk di teras. Nggak sampai 5 menit. Terus lewat tukang TV. Dan belum pernah saya mendengar tukang TV lewat. Nah, itu. Sudah mulai tahun 98 kami tinggal di sini. Belum pernah. Loh, kok saya dengar, saya TV, perbaiki TV katanya. Jadi sudah agak lewat, dia membelok sedikit, saya jadi berteriak memanggil, balik lagi dia. Lalu saya tanya, tadi betulin TV bisa ya? Oh iya bisa Pak katanya. Nah, gini, masuklah dulu. Kebetulan TV saya rusak, bisa nggak yang begini kau betulin? Oh, tengoknya sebentar, oh bisa Pak, jamin katanya. Saya bilang sama Tuhan dalam hati saya, kok bisa gini Tuhan? Aku butuh kali ini. Kok pas datang ini? Mulai 98, ini sudah 2011. Ya. Kok baru nongol ini? Ya. Nah, akhirnya setelah diperiksanya, ya bisa. Hanya nanti saya beli ini, bayar sekian. Oke Pak. Dalam waktu 1,5 ke 2 jam itu selesai lah itu. Dan bagus TV itu. Nah ini yang maksud saya, ini betul-betul bukan kebetulan ini. Betul-betul bukan kebetulan. Pas saya sangat butuh, malah suntuk saya. Aduh, TV-nya terpaksa ditinggal. Tahu-tahu datang dia naik sepeda motor. Nah itu menguatkan maksud saya Pak, bahwa yang Bapak kasih tahu contoh tadi tentang Musa memang sudah rancangan Tuhan ternyata itu. Terima kasih, makin dikuatkan iman. Lalu ada satu pertanyaan saya Pak. Oh ya, sebelum saya tanya ini tentang yang disampaikan Situa John Sari Haloho tadi, banyak memang kalau kita lihat siapa yang menghina atau memojokkan Alkitab dan termasuk ajarannya, banyak dikasih Tuhan jadinya hukuman. Kita lihat berapa orang sekarang yang menghina, membuat Ahok itu di penjara. Berjatuhan satu-satu sekarang itu. Sampai ada dari grup mereka itu mengatakan, tolonglah Pak Ahok, dicabutlah itu kata-kata yang tempo hari katanya. Nah ini menguatkan itu saya rasa. Nah kemudian pertanyaan, maaf kepada kawan-kawan agak panjang sedikit. Ini tinggal pertanyaan. Bapak Pendeta, saya sedikit terganggu atas isi Alkitab ini. Mengapa terganggu? Karena ada, ini boleh dikatakan apa hal besar atau kecil ya? Bagi saya ini besar. Karena dikatakan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang Alkitab itu. Nah di sini saya temukan di Lukas 10 ayat 17. Boleh juga kalau kita lihat bersama bahwa Lukas 10 ayat 17 dikatakan di sana ada, kalau bahasa Inggris Alkitab saya ini, when the 72 followers returned, they were excited and said, Lord, even the demons obeyed when we spoke in your name. Nah, jumlahnya ini ada 72 pengikut. Saya ada 2 Alkitab yang terbitan Australia ini, satu tahun 60 sekian, yang satu lagi ini 2001, dan yang 2001 ini nampaknya sudah di-approve oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, bunyinya ini sama-sama 72. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Simalungun dan bahasa Indonesia, jumlahnya bukan 72, tetapi 70. Nah, bagaimana Bapak Pendeta kira-kira menjelaskan ini, Pak? Agak terganggu saya dibuat ini. Terima kasih Bapak Pendeta. Iya, terima kasih langsung Bang.
Lukas 10 ayat 17 dalam LAI 70, tapi dalam Alkitab Bapak Situa William tadi adalah 72. Ini Alkitab bahasa Inggris, Iya. dia proof oleh LAI juga 72 di sini, Pak. Tapi Alkitab kita dan 70. juga penuntun Alkitab itu, Alkitab penuntun juga Iya. di situ 70. Iya. Jadi beda 2 angka dia. Ya. Iya. Baik, silakan Iya, Bang. terima kasih. Ya, jadi kalau ada perbedaan seperti itu, kita harus baca bahasa aslinya. Jadi itu wajar lah, yang namanya terjemahan, tidak ada terjemahan yang 100% benar. Ya. Nah, kalau bahasa asli, kata yang digunakan adalah hebdomekonta. Hebdomekonta, ya, tapi ada hebdomekonta duo. Ya. Jadi hebdomekonta duo itu ada catatan pinggir itu. Kata duo, jadi 72 itu ditemukan di beberapa naskah. Termasuk di Papirus 45, 75, lalu Vatikanus, lalu di bapak-bapak gereja, di Daskalia, Origen, Adamantius. Tetapi di naskah yang lebih tua, yaitu Sinaiticus, itu tidak ada itu kata duo. Jadi hanya ada hebdomekonta. Nah, hebdomekonta, kalau itu yang diambil, maka hanya ada 70. Tapi kalau ada kata duo, maka 72. Nah, jadi rupanya lembaga Alkitab bikin berapa tadi? 70 Bang, kalau Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, berarti lembaga Alkitab mengikuti naskah yang paling tua, Sinaiticus, abad keempat. Di naskah Sinaiticus nggak ada itu. Ya. Jadi Alkitab kita ini jujur. Ini Alkitab Yunani ini. Jadi yang 70 ada juga. 72 dasarnya apa? 72 itu dasarnya naskah Vatikanus. Lalu ada juga di atas Seron. Ada juga di Daskalia, Origen, dan seterusnya. Ya. Iya, jadi satu hal yang menolong Bang bagi kami adalah ketika ada keterbatasan di dalam menerjemahkan ya Bang ya. Ya. Jadi kembali harus ke dalam bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani ada juga yang terjemah Bang. Udah pasti yang mana bahasa Yunani yang mana yang kita gunakan. Yunani versinya itu hanya adanya naskah lebih tua lebih muda. Oh. Kan begitu. Kan Alkitab kita aslinya itu kan Yunani. Nah, Yunani ini ada naskah yang lebih tua, paling tua, makin muda begitu. Nah, makanya setiap naskah itu harus secara ilmiah diteliti naskah abad keberapa. Nah, kalau ketemu naskah Sinaiticus yang kodenya Aleph, itu adalah naskah paling tua. Nah, jadi kalau misalnya di dalam terjemahan kita ada yang lebih panjang, lebih pendek, itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan naskah. Dia mau pakai mana? Misalnya Markus 16, Bapak Surya Sembiring, itu ada versi pendek. Tapi ada juga versi panjang. Jadi versi panjang itu ketepatan yang ada, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil. Tapi versi pendek itu berakhir pada murid-murid pergi karena takut. Iya. Jadi nggak ada berita pergi ke seluruh dunia. Nah, berarti kalau kita mengikuti versi pendek, berarti amanat agung berdasarkan Markus kan nggak ada. Jadi ini nanti mudah-mudahan dari GKPS ada mahasiswa STT yang masuk ke Trinity selama saya aktif, supaya Kudidik memahami naskah-naskah. Karena ini bidang saya kan. Iya, Bang. Iya. Jadi kalau Markus 16 versi pendek
itu berakhir karena takut. Lalu versi panjang itu nanti itulah yang ada, karena itu pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil. Nah, dari mana dapatnya itu? Nah, itu ada naskah-naskahnya juga. Jadi berarti dia mengikuti naskah itu. Dan di dalam bahasa ilmiah nanti ada derajat kepastian, sangat pasti, agak oke, agak meragukan, terserah kayak gitu. Itu dari segi derajat ilmiahnya. Saya kira Bapak Sembiring terbiasalah soal gini-ginian. Ya, derajat kepastian ilmiahnya. Jadi bagi kita yang belajar naskah-naskah, tidak ada problem itu. Kalau kalau Simalungun tadi 72 ya? 70, Pak. 70, Pak. Nah, berarti Simalungun mengikuti naskah tertua. Iya. Ya. Naskah yang secara ilmiah lebih valid. Yang 70 apa? Enggak, yang Bahasa 70 Simalungun. itu bahasa Simalungun. Yang 72 yang contemporary English version. Oh, berarti Yang diterbitkan tahun contemporary. 60-an edisi ketiga dan tahun 2001. Nah, yang contemporary itu namanya aja contemporary. Jadi dia mengikuti yang contemporary. Berarti terjemahan Simalungun lebih mengikuti yang lebih valid. Oh, begitu ya. Ya. Puji Oke. Tuhan dong ya. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Ya. Iya, silakan. Terima kasih Bapak William Seragih. Lanjut lagi. Waktu kita masih ada 17 menit lagi. Bang, Ada yang dicek? Silakan. Mbak Inang Situa Anita. Silakan. Inang Lukman itu, Bang. Oh iya, barunya Abang. Silakan. Inang Api Segala. Iya, makasih Bang. Ini bisa dibilang menjadi bahan diskusi, bisa menjadi saran juga. Karena begitu mengikuti pembinaan ini 2 minggu yang lalu dan hari ini, maka semakin menegaskan bagi kami berdua, juga mungkin yang mengikuti, betapa pentingnya pemahaman yang benar akan Alkitab. Apalagi judulnya pun sudah otoritas. Otoritas berarti kan kekuasaan yang dimiliki gitu. Ada untuk bertindak. Jadi posisinya lebih tinggi gitu. Jadi Alkitab ini posisinya sangat tinggi. Nah, kami berdua melihat, karena kami pernah punya pengalaman di kota lain, ketika kami memang tidak di gereja GKPS di kota lain itu, ketika kami ingin menjadi pelayan, walaupun itu hanya penerima tamu yang masih boleh karena belum menjadi jemaat, maka pada waktu itu kami disarankan untuk belajar beberapa doktrin dasar gitu. Sehingga kami mengikuti STRIS. Bapak Uda pasti tahu lah ya, mengikuti sekolah Alkitab untuk orang awam yang diprakarsai di Surabaya oleh Pak Andi Halim, Pendeta Andi Halim. Nah, pada waktu itu kami juga merasa begini, ketika kami di pelayanan mahasiswa dan di alumni, kami sebenarnya doktrin-doktrin dasar itu kan sudah belajar gitu. Tapi ketika, artinya Pak Andi Halim sendiri punya latar belakang sama-sama di Perkantas, tapi tidak bisa gitu. Kami tidak bisa otomatis langsung melayani tanpa mengikuti doktrin-doktrin dasar ini. Harus kembali, padahal waktu itu kami pengen langsung doktrin yang misalnya eskatologi seperti itu. Tidak bisa, kami harus mulai dari doktrin pertama yaitu Alkitab gitu. Jadi saya mencoba memberitahukan ini, men-sharingkan, mungkin bisa menjadi masukan juga bagi gereja kita gitu. Dan bahkan seperti kemarin sudah dibahas alasan pandangan orang terhadap Alkitab itu ada 6, 1-5 itu bukan sedikit, sangat banyak. Ya, betul. Sangat banyak. Makanya tadi ditegaskan lagi oleh Bapak Uda bahwa buku yang paling banyak dilakukan
serangan terhadap buku itu adalah Alkitab. Sama seperti tokoh yang paling banyak diserang adalah Yesus Kristus gitu. Maka hal ini bisa menjadi satu kurikulum mungkin di gereja untuk bagi para pengerja itu bagaimana misalnya dibuat kelas atau pembelajaran beberapa doktrin dasar seperti Alkitab, manusia, dosa, kristologi gitu, dan keselamatan gitu. Itu kan beberapa doktrin dasar yang saya pikir itu menjadi modal seperti tadi yang beberapa Bapak Sintua yang sampaikan gitu. Ketika kita orang mempertanyakan keimanan kita, kita bisa mempertanggungjawabkan gitu. Bukan berdasarkan apa katanya, tetapi berdasarkan apa yang kita gali gitu, apa yang kita pelajari dengan benar dan serius di tempat yang benar gitu. Karena pengajaran ini sebenarnya kalau kita jujur, apalagi di zaman online ini sangat mudah, banyak di luar gitu, banyak sekali di luar. Tetapi bagaimana kita bisa memilah pengajaran yang benar ataupun pelajaran yang menyimpang atau pelajaran misalnya dari satu sumber ini untuk doktrin A, dia mungkin benar, tetapi masuk ke doktrin B, udah mulai nih, goyang-goyang gitu. Nah, inilah saran saya. Baru saran yang kedua, seperti saya lihat di pembinaan yang 2 minggu lalu, bagaimana diskusi itu banyak tentang menafsirkan gitu. Saya pikir bagi para pengerja, itu bolehlah dikasih pelatihan bagaimana baca gali Alkitab secara induktif. Karena kan kalau ini kondisi normal sebelum pandemi, saya lihat misalnya di sektor saya, kalau partonggoan yang membawa ambilan yang berkhotbah kan tetap dapat giliran para pengerja gitu. Dan akan sangat sayang sekali ketika kita dalam penggalian kita hanya mengandalkan beberapa mungkin apa yang kita dengar selama ini atau beberapa buku-buku, tetapi kita belum lihat belum Alkitab lebih dulu yang kita gali, tetapi kita membiarkan informasi-informasi tambahan ini yang lebih dulu memberi pengetahuan kepada kita tentang apa yang akan kita sampaikan. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Justru ini terima kasih untuk masukannya, Nang ya. Jadi ini mendorong kami majelis, saran dari jemaat kita, agar dulu kita doma menangarai, semua kita sudah dengar. Kiranya ini bisa masukkan kepada kita konkretnya bagaimana pentingnya kita belajar firman Tuhan, belajar doktrin. Iya, kita sudah menyusun, Bang. Maaf sebentar, Bang. Jadi kita sudah menyusun satu kurikulum pembinaan secara khusus kepada majelis, tapi juga bisa melibatkan jemaat seperti yang hadir pada hari ini. Nah, ini membutuhkan dukungan bersama. Ya, dari majelis, dari jemaat juga, supaya ketika ada pembinaan, bisa bersama-sama mengikuti belajar dan kelihatan bahwa ada dampak ketika kita belajar, kita aja sudah merasakan dampaknya, apa yang dirasakan Tati dan John Lukman sebagai seorang yang sudah melayani dari kampus. Saya kira kita sudah banyak belajar tentang doktrinnya, tapi nggak pernah kita berhenti untuk terus belajar. Satu poin yang penting tadi, bagaimana caranya menafsirkan Alkitab. Ya mungkin tentu Abang Bang Mangabul sejak ketika kita mahasiswa sudah mengajarkan bagaimana kita menafsirkan, apalagi kita adalah pengajar-pengajar. Ya, jadi ini masukan kepada kami, Bang. Tapi sekaliguslah Abang merespon apa yang disampaikan sama gurunya Abang ini. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih kepada guru saya Naburjo. Ngamasi hol mangeren ho. Bolak-balik ditunggu di Parapat, nggak datang, ya. Sama Hela. Kalau saya sih ya memang Pak Andi Halim itu sangat ketat ya pengajarannya ya. Kalau Pak Surya Sembiring tahu, beliau itu sangat sangat tidak mau berspekulasi. Jadi karena itu ya semua pelayan ya wajar dong mesti dibekali dulu. Sebenarnya ya
untuk boru saya ini dan semua kita ini, kalau gereja itu dikelola dengan baik, itu yang kau usulkan itu otomatis itu. Misalnya katekisasi. Kalau katekisasi itu dikerjakan dengan benar, maka sebenarnya itu kan tinggal lanjutannya itu. Kalau di HKBP misalnya ada namanya berhobas, ya. Kalau di KMK itu pengisian kan, istilahnya. Nah kalau di HKBP kan sermon kan. Jadi, nah cuman sekarang ya untuk berbahasa manis ya tidak terlalu keras. Sejauh mana pendeta ini punya beban? Kadang-kadang malah saya pikir gini, mudah-mudahan jangan ada yang pendeta mendengar kita ini bicara ya. Ada kadang-kadang semacam kedagingan. Senangkali pendeta ini kalau semua majelis bodoh. Akibatnya setiap kali pendeta datang begitu diperlukanlah dia. Ya kan? Tafsirannya pun yang paling benar. Majelis semua nggak tahu apa-apa. Nah itu kan kedagingan itu. Jadi kalau kita ini Amang Sembiring ini juga sering ini mengadakan misi ke daerah-daerah. Kalau kita bikin pembinaan parhaladu itu antara gereja kan, Pak Sembiring beberapa kali hadir itu di Mogang dan di mana. Jadi yang kita lakukan boru saya itu memang itu metode menggali Alkitab. Bagaimana menggali dan membawakan renungan. Itu sekitar 6 session. Menggali sekitar 4-5 session. Lalu melatih bikin khotbah dan latihan sekitar 3 session. Dan puji Tuhan, kalau Pak Surya ingat, ada marga sagala tua dari Ginolat. Jangan-jangan bapak tuamu itu. Dia dari Ginolat, dia bilang gini kepada ini Nanguda, Inang, bilang mau lihat sama Mang Pendeta. Sudah 40 tahun saya jadi majelis, belum pernah saya mendapatkan pembinaan seperti ini. Coba, 40 tahun jadi majelis. Jadi datanglah Anggi Borunya ini. Ya Mang, nanti aku kasih tahu. Jadi selama ini Amang khotbah enggak di gereja? Ya khotbah lah Inang. Kan jarang pendeta datang ke gereja kami katanya. Jadi apa yang Amang khotbahkan? Ya marnonang-nonang mah. 40 menit marnonang. Marnonang may ba sampai sudah tiki. Jadi menyedihkan sebenarnya ya. Jadi usul ini lakukan aja Pak Sembiring. Sebenarnya banyak yang bisa memberikan metode induksi itu. Pak Sembiring juga bisa. Pak Parlin Situmorang juga bisa. Anak KMK banyak yang bisa itu. Bang Tiopan udah pensiun dia dari Perkantas kan. Bang Tiopan lebih dari bisa itu. Oke Bang. Baik. Kita makin haus tapi waktu sudah membatasi ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan yang terakhir. Dari chat ada Bang. Silakan dibacakan Pak Ika, minta tolong. Ya, bisa lihat Bang ya? Bisa. Iya, bisa. Dari Situa Alfrijon, pertanyaannya, ada Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari. Bagaimana menurut Bapak Pendeta? Itu ada di aplikasi yang sering dan banyak kita pakai. Yang kedua dari Sintua Sarmulia, bagaimana caranya agar mereka yang bertugas sebagai petugas gereja berani berkata dan melakukan ada tertulis? Apakah sebaiknya untuk menetapkan petugas gereja, Sintua pengurus seksi, perlu ada kriteria yang tegas atau siapa yang mau saja ataukah suara terbanyak? Terima kasih Pendeta. Iya. Biarin pertanyaannya tadi. Oh ya. Jangan langsung diambil. Maklum sudah mau kepala 7 ini. Oke baik. Kadang-kadang baru dibaca lupa. Iya,
tentu setiap terjemahan ada positifnya ya. Kalau terjemahan sehari-hari itu yang ditekankan adalah penerapan. Jadi bagus, ya bagus. Karena langsung ini kan ada di aplikasi. Ya, jadi bagus itu. Tapi kita tidak bisa memahami teks, the original meaning of the text gitu. Apa sih sebenarnya makna asli teks ini? Tidak bisa dari sini. Ya. Lalu Situa Sarmulia Sinaga, ya saya setuju dong. Sebenarnya perlu kriteria yang tegas, persiapan yang tegas untuk pelayan. Cuman masalahnya nanti gini, Inang Bersinaga, apa namanya, nggak dibikin kriteria aja nggak ada pengurus. Jadi daripada lebih baik kan begitu jadinya kan. Bagaimana Amang Surya Sembiring? Jadi mungkin langsung aja kepada Bapak Situa Sarmulia, silahkan. Iya. Dari GKP Simalingkar ini, Bang. Oh gitu, terima kasih. Silahkan Bani Situa Sarmulia. Terima kasih atas kesempatan. Kedengaran Pak Pendeta? Kedengaran. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kan sebuah dilema yang terjadi. Banyak terjadi persekutuan atau perkumpulan atau apalah namanya. Pulang dari persekutuan bukan makin jelas, malah makin sesat. Kenapa? Karena yang berkhotbah nggak pernah baca Alkitab, nggak mendalami Alkitab. Dia selalu berkhotbah menurut pemikirannya saja. Maka saya sering mengatakan ada dua apa di sana ya, eksegesi dan esegesi itu. Jangan pikiran manusia itu yang masuk ke Alkitab, tapi pikiran Alkitab lah yang masuk ke pikiran parkhorja. Nah, ini yang agak susah sekarang kalau kita survei. Kalau kita berani survei, berapa menit lah Sintua yang ada di GKPS berani sermon. Aduh-aduh tuh apa sih bahason. Nah, ini yang kalau saya pikir ini apa masih begitu zaman sekarang ini. Apalagi anak-anak kita sekarang, coba kita lihat ya, dia terbuka dengan dunia yang ya semakin hari semakin jahat melalui media sosial ini. Kalau kita tidak membentenginya dengan ada tertulis, saya nggak tahu bagaimana 5 tahun ke depan Pak Pendeta generasi muda kita ini. Nah, itu sekedar pertanyaan, mungkin juga bisa saran, mungkin juga bisa berbagi sharing atau berbagi kriteria, berbagi pengalaman. Bagaimanalah strategi yang bisa kita buat Pak Pendeta kami yang ya mungkin udah senior ini. Mudah-mudahan orang teknologi masuk ke teologi ya, itu berpikirnya lebih realistis ketimbang yang sosial, berpikir sosial. Kadang-kadang ya susah, bahkan berpikir seperti di pendidikan juga begitu. Nggak perlu itu ranking katanya. Loh, bagaimana kita menentukan yang terbaik kalau nggak ada rankingnya? Nah, itu yang menjadi persoalan yang terjadi kalau saya mengamati Pak Pendeta kami. Memang ya kalau saya pribadi ya pergumulan pribadi lah. Paling utama ya anak kita dulu lah kita selamatkan, baru kita menyelamatkan yang lain. Tapi kan itu namanya omongan pesimistis itu. Makasih, kira-kira itu masukan dari Simalingkar ini, Pak Pendeta. Iya, silakan Bang. Saya lihat Pak Sinaga, Pak Surya Sembiring, ini usul Bapak ini bagus sekali dong. Ini kan menyatakan sebuah kerinduan, sama juga yang dikatakan sama boru saya tadi, Tati Sagala kan, sebuah kerinduan itu. Nah, jangan-jangan ini ada di hati banyak parkhorja ini. Tinggal dilaksanakan aja Pak Sembiring. Karena benar kok. Saya mau tekankan kepada kita, jangan takut persiapan. Jangan selalu katakan sibuk. Karena apa? Ingat firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya.
susah payah tidak menambahinya. Saya ulangi ya. Ini lagi-lagi saya aminkan nih. Saya ngalamin nih sama istri nih. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi jangan kita merasa time is money. Daripada saya persiapan sermon 2 jam, 3 jam, perjalanan sejam pulang pergi, saya lebih bagus saya berbisnis, dapat berapa. Mari kita ingat apa itu Rasul Petrus ketika mereka menjala semalam-malaman nggak dapat. Tapi Tuhan berkata, jalakan ke tempat ini. Dia berkata apa? Sudah semalam-malaman guru kami melakukannya nggak dapat apa-apa. Tapi karena kau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Langsung dapat banyak. Jadi artinya apa? Meskipun mungkin kita dalam seminggu ada 1 hari kita nggak kerja, nggak buka toko, nggak berdagang, karena harus sermon, karena harus melayani. Dari segi perhitungan manusia 6 hari kita kerja mestinya 7. Percayalah, Allah itu ahli rekayasa. Dia akan perintahkan ikan itu datang. Tadi Pak siapa tadi? Pak Saragi ya, Pak Sembiring ya, yang tukang TV lewat. Iya, iya Bang, nah, tukang TV. Saya mau mengatakan, Pak Saragi, jangan lupa, jadikanlah itu bukti bahwa ternyata Tuhan Allah sangat sensitif dan hadir dalam hidupmu. Kan dia namanya Amin. Dia namanya Immanuel kan? Artinya apa? Allah beserta kita. Nah, kadang-kadang kita kesulitan menghayati Immanuel karena kau punya pengalaman. Aito hodo didongan di batau atau semua ini terjadi kebetulan. Nah, kalau kayak Pak Saragi tadi, jangan ragukan lagi. Karena apa? Puluhan tahun nggak pernah lewat tukang TV. Ketika bergumul soal TV, lewat tukang TV, saya jamin itu Tuhan Allah yang kirim itu. Saya nggak ragu sedikit pun itu. Amin. Ya. Karena apa? Makanya saya mengatakan kalimat ini sebagai penutup buat kita. Berilah selalu kesempatan kepada Allah membuktikan bahwa dia adalah Allah dan dekat dalam hidupmu. Saya ulangi ya. Berilah selalu kesempatan kepada Allah bahwa dia Allah yang maha kuasa dan dekat dengan hidupmu. Dan amat-amatilah. Amat-amati. Maksudnya apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri, maka tunggu apa yang terjadi. Sehingga Tuhan akan membuktikan. Saya udah mengalami itu bukan sekali 2 kali, tapi puluhan tahun. Bersama dengan Pak Sembiring itu, kalau kalian lihat sekarang kampus STT Trinity, kalian nanti jalan-jalan ke Perapat, saya udah bolak-balik minta boru saya sama hela saya, cuman mereka belum sempat. Kalian akan terkagum-kagum bagaimana Tuhan memimpin. Saya tadi berkata, bapak saya meninggal sebelum saya lahir. Kalau dari desa kami akan dikatakan, ya putus sekolah. Gak akan ada lagi sekolahnya. Banyak lagu-lagu Batak ke putus sekolah kan. Di labuku damang parsinuan mi. Datola paudope pasikola honhom. Alay dang sorang dope ho hasiakku. Dang dipai mabe haroromi sabar mada. Kalau saya menyanyikan itu, saya nangis, saya sama bercucuran air mata. Tapi setelah saya terima Yesus, saya langsung nyanyi. Bapa surgawi, ajarku mengenal. Karena apa? Udah terbukti. Sekarang saya bukannya putus sekolah. Saya sekolah, mungkin sekolah, salah satu sekolah terbaik di seluruh dunia. Dialami oleh Mang Apul Sagala, Bapak Udahnya Sikawan. Sampai Profesor Risnawati Sinulingga ngiri dia. Abang katanya research sampai ke Roma. Bagaimana caranya itu Bang? Tolonglah aku supaya aku bisa ke sana katanya.
Saya bilang Tuhan Yesus yang bikin itu. Iya. Bagaimana caranya Tuhan Yesus? Saya bilang tanyalah Tuhan Yesus. Aku cuma minta aku mau ke Roma. Biar bisa penelitian ini melapak gitu kan. Nah dari Cambridge saya ke Roma. Jadi makanya saya bilang saya tidak punya Bapa duniawi. Tapi punya Bapa sorgawi. Itu yang saya katakan tadi. Give the opportunity to God to prove His power and His presence in your life. Amin. Itulah penutupnya ya buat kita ya. Iya, ya Bang. Baik. Terima kasih Bang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa kami di Japri ya, di PMJ, kami akan sampaikan kepada Abang. Saya percaya Abang bisa merespon kita. Satu hal yang poin yang menarik tadi, masukan dari Inang Tapi Boru Sagala dan Bapak Situa Sarmulia, kelihatan topik menggali membaca Alkitab bagi Parhorja itu satu poin yang sangat penting. Sangat penting. Iya, jadi pengalaman yang disampaikan Abang tadi, pelayanan ke desa-desa yang dikerjakan, memang Abang selalu melakukan pembinaan kepada Parhorja. Ya, beberapa hari, beberapa sesi seperti yang disaksikan oleh narasumber kita tadi. Terima kasih kepada Abang. Baik, terima kasih untuk kita semua. Waktu kita sepakati. Jam di laptop saya sudah 7:30, jadi ada tambah 15 menit. Kami meminta kepada Bapak Wakil Porhangerta menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan narasumber kita. Setelah ini nanti kita akan menyanyi Haleluya nomor 18 ayat 1 dan 2. Sebelum menyanyi nanti masih ada beberapa ting-ting dari Bapak Situa Wandris Purba sebelum kita akan menyanyi. Silakan Hubani Bapak Wakil Porhangerta, silakan Pak Ika. Ya, salam bagi kita semua. Secara khusus untuk Bapak Pendeta Mengapul, kembali kami bersyukur atas kehadiran Bapak bersama-sama dengan kami dalam 2 sesi khusus untuk Alkitab. Kami dicerahkan seperti kesaksian-kesaksian daripada teman-teman majelis tadi. Kami terus berharap untuk doa dan kesediaan Bapak untuk boleh terus mendampingi kami di GPS Padang Bulan untuk boleh memberikan pencerahan-pencerahan pada pembinaan-pembinaan berikutnya. Sekali lagi, saya mewakili seluruh majelis dan anggota Jemaat GPS Padang Bulan dan seluruh peserta Zoom dan di YouTube mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, sebelum nanti kita nyanyi dan doa penutup dari hamba Tuhan, silakan Bapak Situa Wandris menyampaikan beberapa informasi. Ya, terima kasih. Shalom bagi kita semua. Shalom. Yang pertama, perlobe patar pertemuan Semana Somal buka kita pukul 10.30 bisa sebutkan seksi Inang. Nomor tugas saya mah Parambilan Inang Situa Anita Borwaruan. Paragenda Doding Inang Situa Priska Purba, tombol syafaat Nyonya John Lukman Purba, pemusik Nyonya Situa Alpen Saragi, singer Samas Paulina Lumbantoruan, Nyonya Samas Binsaudin Saragi, Pakon Nyonya Panca Sibayung. Nah, kedua hon hari Mingguan tanggal 6 Juni Jadong pun hitado kebaktian Minggu secara khusus saya mah kebaktian ucapan syukur ulang tahun Gereja GKPS Padang Bulan na 57 tahun kon. Nomor tugas Parambilan Bapak Pendeta Jaharian Saragi, Sipar Agenda Situa Linda Purba, Sibaban Doding Situa Priska Purba, Partingting Edis Bapak Situa Edison Purba, Permusik Almendo Sumbaya, Almendo Simbolon, Song Leader, Tua Budiman Damanik, Bapak Jasudi Damanik, Bakon Bapak Dinawi Saragi. Koordinator, Situa Andinta Boru Arwan. Napatuluhon, Songna Doma Iseringkon Hanami Panik Grup Majelis, Sadarion Amat pengumpulan terakhir, memberi terakhir video ucapan selamat ulang tahun umbani seksi-seksi tupuan pakon
pengurus sektor 33 doma masuk ke benami. Nah, papatkon Somuna doma informasikan homa bani grup majelis, grup jemaat pakon sektor tabe, ama rencana vaksin bani tanggal sia, bata, ase diojurma secara khusus anggota sektor tabe mendihuti vaksinon, segera mai kirim data ini baik format nadoma share, sonai homa lampiran foto KTP. Aima tiga hal na boy kepada sanami mungkin ada tambahan umbani semanalegan. Terima kasih. Iya, terima kasih ubani Bapak Sekretaris Kuryata Teneh. Nah, parpudi ulang lupa holi kita, domu hubani pesta ulang tahun haganuk do kita memakai pakaian adat Simalungundah. Hubani Bapak mergotong hubani Inang memakai suri-suri. Ya, jadi wani orang Aima di pada sekoli ucapan selamat ulang tahun marhite ahana dop ikumpulhon. Ya, Aima tugas-tugas tambahan. Ase sir-sir kita mendalan ponai tonggawan kita. Ase diar mardalan domu hubani hasangapan bani gorani Tuhan. Ya, minta tolong hanami nomor doding kita nomor 10 hubani Inang Situalinda. Siapai doa penutup dan berkat dari Abang. Baru kita akan berpisah lewat Zoom ini. Pengindohan nami hubani Inang Situalinda Purba membawakan doding. Haleluya nomor 10 ayat 1 pakon 2 asa iser Bapak Ika. Silakan hubani Inang Situalinda. Terima kasih. Dodingta haleluya nomor 10 walu ayat 1 pakon ayat 2. Hatamu ale Tuhanku. Dodingkon hita. Hatamu ale Tuhanku arta seharga nanai sai palokot bai uhurhu ulang lang hu jolomai anggo seng besi joloman hatana madearai ahamana bain onjolan niha porsayaon kin ale Jesus sai kawahkon sai paron amawon setotap hapor sayaon mangian kon urot sai paringgas ham urpu manangihon hata ai sai horahan bai podamu songon si Maria ai. Silakan Bang, ditutup Bang dengan Mari. doa penutup dan Kita berdoa. Bapa di surga, sebagaimana nyanyian kami, biarlah firman-Mu senantiasa berdiam, berkuasa, memberkati hidup kami. Ingatkan kami terus Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami. Ingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau sangat peduli kepada kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui pengalaman Pak Saragi, bahwa sebenarnya kami seringkali diberkati. Tuhan hadir dalam kehidupan kami yang sangat praktis sehari-hari. Mendengar pergumulan kami. Ketika kami sungguh-sungguh berdoa. Bahkan kalau kami dengar tadi dari kesaksian Bapak Saragi, yang terjadi bukan doa, tapi sebuah kerinduan di hati. Tapi begitupun Tuhan mengerti anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Sebagaimana firman-Mu mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Karena hamba-Mu Pak Saragi mengasihi-Mu, Engkau mengerti isi hatinya. Engkau mengerti keperluannya. Beberapa hari bila TV itu
akan diservis, maka akan mengurangi kepenuhan sukacitanya. Dan untuk itu Tuhan peduli. Sebenarnya hal yang sama dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang peka dan selalu bersedia membiarkan rohmu bekerja. Terima kasih Bapak untuk 2 kali pertemuan kami. Terima kasih semua anak-anakmu, terutama semua para khorja. Tuhan berkati semuanya. Supaya ide-ide dan usul-usul yang sudah dibahas boleh segera diwujudkan. Sehingga GKPS terus maju karena berkat Tuhan. Berkati oleh firman, berkati oleh Roh Kudus. Berkati secara limpah dengan berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu, dijauhkan daripadamu segala panah api si iblis, segala sial-sial badan, segala hal-hal yang tidak berkenan padanya. Diperintahkannya segala yang baik dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Amin. Silakan Pak Ika, biar diambil foto bersama untuk sesi yang kedua untuk otoritas Alkitab. Oke, Iya, dibuka kamera semua dibuka. 1, 2. Oke. Iya. Sampaikan salamnya Pak Ika, Hamdona menutup. Sekalian ingatkan ini Bang, tadi sepertinya pengumuman tadi, Iya. meskipun kita ulang tahun, kita tetap live streaming. Iya. Yang ikut ke gereja hanya pelayan dan yang dapat undangan ya. Iya. Tidak semua. Jadi jangan pula salah nanti kita berkerumun di gereja. Iya. Terima kasih. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Iya. Shalom.